Hey yoso, selamat datang lagi di channel gue Dimas Reza. Dan di video kali ini gue kembali lagi untuk review aja. Jadi sebenarnya gue mau mereview figurnya Rimuru. Dan sebelumnya figur ini udah gue pernah buatin video. Sayangnya video-video gue unboxing semuanya kena masalah dan juga ke-delete karena suatu problem. Dan gue mencoba untuk mengembalikan video-video gue, cuman sayangnya gue tidak bisa mengembalikan. Jadi gue memilih untuk mereview ulang lagi. Jadi gue tidak mau unboxing karena figurnya juga udah di unboxing. Jadi gimana? Oke, jadi ini adalah keseluruhan dari figur yang ada di isi boxnya itu untuk EXQ Rimuru. Dan sebenarnya ada dua figur yang seperti ini. Yang pertama itu figur yang nggak ada sayapnya, dan yang kedua ini yang ada sayapnya. Dan harganya pun juga ya nggak jauh beda dibanding yang versi awalnya yang tidak ada sayapnya. That's why gue ngambil yang bagian ada sayapnya, karena ya lebih bagus dan lebih megah aja dibanding yang biasanya. Untuk detail sendiri gue sangat suka dari EXQ ini. Ini bener-bener figur yang paling gue suka. Kalian bisa lihat, gue mau bahas dari bagian bawah dulu deh ya. Nah, gue suka di bagian bawahnya ini ketika di bagian base-nya ini berwarna biru muda. Nah, ini terasa seperti ketika Rimuru menjadi slime gitu, dan ini layaknya semacam kolam air gitu. Dan di sini ada perubahan di mana Rimuru dari versi slime-nya menjadi versi manusia. Dan ini masih ada jiplakan dari slime, terus juga di sini masih ada detail bentuk kaki dan bagian sepatunya dia, bagian kaos kakinya juga dia juga ada. Di sini masih ada detailnya, kalian bisa lihat tuh. Bagian ini ada terbentuk, dan gue akan coba zoom. Lalu bagian selanjutnya yang mau gue bahas ini adalah di bagian dari bagian slime-nya ini menuju ke bagian kakinya. Kalian bisa lihat ada perubahan dan ada semacam percikan dari bagian slime-nya ini. Ini sih paling bagus karena warnanya transparan, udah kayak slime banget. Kalian bayangin figur 300.000 dengan detail seperti ini di bagian kakinya. Lalu di bagian sininya pun tidak dilewati dari gradasi yang ada, karena di bagian sebelah sininya agak biru tua karena akan menjadi warna hitam. Sedangkan di bagian bawah sebelah sini itu jauh lebih berwarna biru muda. Dan mulai naik ke bagian kakinya, bagian pahanya sini sudah menjadi hitam full. Lalu di bagian tengahnya ini ada bajunya, walaupun bajunya ini hanya segini aja karena si Rimuru kan pakai baju warna putih ya. Tapi dia tetap memasukkan hal itu dan kreatif. Jadi dia nggak perlu bikin sampai atas, nggak perlu bikin di dalam sininya. Jadi cukup di bagian kakinya aja, potongan bagian kakinya, dan udah kelihatan kalau dia pakai baju dalam warna putih. Lalu di bagian bajunya ini ada detail yang berbeda, dan dia cukup detail juga garisnya. Hampir tidak ada yang cacat, bahkan dia memasukkan detail-detail seperti ini. Lalu garis-garis seperti ini. Dan dia posenya itu karena dia mengarah ke sebelah sini, bajunya jadi agak sedikit terbang. Dan gue suka banget ini lekukan-lekukannya. Dan ya mungkin yang kurang dari bagian bajunya ini hanya gradasinya aja. Kalau misalkan nggak warna biru tua seperti ini aja, dan ada semacam warna hitam dan juga warna biru
terang, mungkin itu akan lebih bagus lagi. Lalu di bagian atas bajunya ini kita bisa lihat langsung ada pedang yang dibawa sama Rimuru. Bahkan di sini ini bukan tali ya, ini juga semacam PVC karet gitu juga. Tapi detailnya pun terlihat seperti tali dan ini seperti bulu. Nah, warna hitam dan emas yang ada di pedangnya ini dibuat menjadi glossy, dan bahkan di emasnya pun juga ada kayak ya detail emasnya. Coba gue zoom lagi ya. Nah, kalian bisa lihat di sini ada detail dari warna emasnya, dan di bagian sini pun juga terlihat seperti sarung tangan. Lalu ada detail dari warna talinya, dan bahkan di bagian tali ininya pun dibuat seperti layaknya tali. Ada serabut-serabutnya saking detail di bagian talinya, dan ini pun terlihat bener-bener seperti untaian tali. Cuman oh ya, di sini juga masih berwarna gold, emas gitu, dan juga ada detail-detail kayak bintik-bintiknya gitu di emas. Cuman yang disayangkan dari bagian pedangnya ini itu adalah sangat letoy. Kalau kalian melihat tuh, ini benar-benar sangat letoy. Jadi kalau kalian lihat secara seperti ini mungkin kalian biasa-biasa aja ya kalau misalnya kalian lihat kayak gini. Cuman walaupun seperti ini juga kelihatan jelas banget kalau bagian ininya tuh bengkok, bagian pedangnya sangat disayangkan banget lah. Lalu di bagian bajunya ini pun juga ada detail bulu di bagian tangannya, dan warnanya juga berbeda. Untuk bentuk tangannya sendiri pun juga lumayan detail, walaupun ya nggak bisa sedetail itu karena ya ada cacat-cacat seperti ini. Tapi untuk dilihat sekilas itu udah cukup bagus, dan bentuknya pun juga kalian lihat di sini nih ada detail yang buat di bagian ininya agak ke dalam, itu juga udah cukup bagus. Dan Rimuru di sini pakai shawl, dan gue suka shawlnya. Mungkin kalian di sini ngeliatnya warnanya kayak coklat dan juga coklat muda ya, coklat tua dan coklat muda. Cuman ini hanya pantulan aja dari lampu gua. Sebenarnya ini warnanya hanya coklat muda biasa aja dan nggak ada gradasinya. Cuman kalau misalkan gue pakai lampu kayak gini ya kelihatan kayak ada gradasinya. Lalu selanjutnya sebelum gue ke bagian sayapnya, detail mukanya Rimuru ini yang paling penting. Nah, ini kalian bisa lihat nih. Sorry. Oke. Gimana? Kawaii desu ka? Sebenarnya sih nggak kawaii ya. Gue nggak menganggap kalau Rimuru itu kawaii, tapi lebih ke keren. Dan untuk detail mukanya sendiri, kalau dilihat dari bagian sebelah sini mungkin agak kurang bagus lah proporsi dari bentuk mukanya. Tapi kalau misalnya kita lihat dari sebelah sini, dari atas, lalu dari sebelah kiri, ini udah cukup bagus untuk detail dari bagian mukanya. Dan kalau misalnya kalian mau lihat matanya pun ini juga digambar dengan sangat detail. Tuh kalian lihat di bagian matanya pun juga ada gradasi dari warnanya, dan juga ada semacam pantulan cahaya. Kalau misalnya kalian lihat dari mulutnya pun juga ada sedikit warna pink, dan ya itu cukup detail sih. Di rambutnya, nah di bagian rambutnya ini itu sangat detail. Kenapa? Karena di bagian ini kalian bisa lihat ini warna biru tua, dan di bagian atas ini biru muda. Ini bukan pantulan dari cahaya, cuman memang warnanya seperti itu. Di bagian bawahnya ini tuh biru, lebih ke biru tua, dan di bagian atasnya ini jauh ke biru muda. Dan nah kalian bisa lihat nih, ini jauh lebih detail.
Bagian yang terakhir itu adalah sayapnya. Ini yang paling gue suka nih. Waduh. Gue suka dari bahannya, dan ini kayak kalau gue pegang dan dari bagian warnanya pun juga kalian bisa lihat ini kayak bener-bener sayap naga atau sayap kelelawar. Dan ini ya lebih ke sayap kelelawar sih yang dibawa sama Rimuru ini. Ini bagian ujungnya pun juga runcing. Gue paling suka warna di bagian sayapnya ini, dan itu benar-benar cukup bagus lah menurut gue untuk tambahan bagian sayapnya ini. Kalau misalkan kalian mau lihat yang bagian bukan bagian figur yang sebelumnya, versi pertamanya itu gue lihat bagian gambarnya, gue perhatiin gambarnya. Nah, kalian bisa lihat di sini ini perbandingan antara figur yang versi pertamanya dan versi yang keduanya setelah ditambahin sayap di bagian sebelah sininya. Oke, sebelum gue akhiri videonya, gue akan memperlihatkan ke kalian beberapa shot-shot sedikit aja lah ya. Oke, jadi itu dia review singkat dari gue. Semoga kalian mendapatkan apa yang kalian mau dari review singkat gue ini. Semoga kalian bisa mendapatkan pencerahan jika kalian ingin membeli figur ini juga kalau misalkan ada stoknya. Dan yap, untuk 1-10 gue menilai figur ini senilai 8,5. Kalau misalkan di bagian bajunya dan di bagian shellnya ini warnanya cukup ada gradasi, dan juga di bagian pedangnya ini tidak letoy, gue akan merasa sangat gembira sekali dengan 300.000 bisa mendapatkan figur seperti itu. Cuman untuk seperti ini aja ini juga sudah cukup bagus. Oke, sampai sini aja videonya, dan semoga kita bertemu lagi di video selanjutnya. Dan rencananya gue juga mau melengkapi figur dari serial Tensei Star Rainbow Data ini. Semoga di sini bakalan terkumpul semua karakter yang ada di Tensei Star Rainbow Data. So, sampai jumpa lagi nanti di next video. Dan kalau misalnya kalian mau subscribe, ya subscribe. Kalau misalnya kalian mau like, ya like aja. Share video ini. Dan sampai jumpa lagi di next video. Bye bye.